الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya rahimakumullah, kita sekarang sudah masuki paruh kedua dari bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pagi ini yang akan disampaikan dalam kajian yang pertama adalah makna daripada ibadah puasa. Kemudian yang kedua kita akan menghantarkan berkaitan dengan 10 malam terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita sampai ke akhir Ramadan. Ya rahimakumullah, di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ujung ayat puasa ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la'alla. Jadi dalam bahasa Arab itu ungkapan harapan, cita-cita, tujuan itu bisa diungkapkan dengan dua kalimat. Yang pertama biasanya menggunakan kalimat la'alla. Jadi kalau la'alla ini adalah satu harapan, satu tujuan, satu cita-cita yang mungkin bisa tercapai, itu pakai la'alla. Yang kedua dalam bahasa Arab itu ungkapan tujuan, harapan, cita-cita itu juga diungkapkan dengan kalimat namanya laita. Jadi ada la'alla, ada laita. Nah kalau yang laita ini dalam bahasa Arab disebut namanya litsamanni. Jadi harapan yang tidak mungkin akan tercapai karena sudah kadung tuh, nasi jadi bubur begitu, itu pakai laita. Salah satu contoh Allah mengangkat di dalam surat An-Naba, ya, di akhir surat An-Naba itu ketika Allah menceritakan, menggambarkan orang-orang kafir itu ketika sudah dihadapkan di neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu tahu dahsyatnya luar biasa api neraka itu, maka mereka mengatakan kepada Allah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, pakai laita. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau tahu dahsyatnya begini siksaan, kata mereka, ya laitani, kami berharap kuntu turaba, dulu waktu hidup di dunia itu jadi tanah saja sudah cukup tuh. Diinjak ayam, kambing, bahkan diinjak babi mau tuh. Jadi tanah cukup tuh. Tapi permohonannya sudah terlambat. Sudah di depan neraka baru ya laitani kuntu turaba. Itu laita. Jadi laita adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu disebut namanya laita itu litsamani, cuma angan-angan saja. Atau kita ambil contoh di dalam surat Maryam itu ketika Siti Maryam alaihissalam ya, ingin melahirkan itu, beliau itu sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanpa didampingi seorang suami. Allah gambarkan tuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa aja'ahal makhadu ila jaz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Jadi beliau ini kemudian masuk ke kebun kurma sambil nyender-nyender di pohon kurma itu, dia mengatakan kepada Allah begini, qalat ya laitani, ya Allah kalau tahu sakitnya melahirkan seperti ini. Itu Siti Maryam minta kepada mittu qabla hadza, lebih baik mati daripada melahirkan. Ternyata kontraksi 9 bulan itu sakit banget Pak, bukan sakit aja ya. Sampai minta mati, tapi kan sudah hamil, sudah mau melahirkan, minta mau nggak hamil. Itu namanya laita. Jadi harapan-harapan yang tidak mungkin bisa direalisasikan itu pakai laita. Nah sementara kalau menggunakan la'alla itu adalah harapan-harapan yang mungkin bisa dicapai, tapi dengan syarat dan ketentuannya harus dijalankan. Kita umpamanya contoh begini Bapak sekalian ya.
Ada seorang kakek usia 80 tahun. Dia bukan dokter. Kita doain bareng-bareng tuh. Mudah-mudahan kakek ini jadi dokter. Ini doa kita sia-sia nggak? Itu pakai laita namanya itu. Tapi kalau cucunya yang masih usia SMP, kita doain mudah-mudahan cucunya jadi dokter. Kira-kira doanya sia-sia nggak? Tidak, itu la'alla namanya. Tapi syarat ketentuannya berlaku tuh. Dia harus di sekolahnya benar tuh, jurusan fakultas tuh benar. Jangan ngambil jurusan ekonomi pengen jadi enggak. Syarat dan ketentuan harus dijalankan baru la'alla gitu. Puasa pun begitu kata Allah. Dengan ibadah puasa ini yang ingin dicapai oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat dan ketentuan ibadah puasa itu harus dilaksanakan baru sampai kepada tujuan la'allakum tattaqun. Dan waktunya cukup ya. Ini sebetulnya harusnya dalam tarikh Ramadan, tapi Al-Takirim baru sempat. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, kata beliau, syarat dan ketentuan puasa itu ada 3 tingkatan. Ya. Qala Rasulullah SAW, asy-syari'atu aqwali, kemudian wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali. Syarat dan ketentuan puasa itu kata Nabi yang pertama disebut namanya puasa syariah. Apa itu puasa syariah? Puasa syariah itu adalah puasa yang diatur oleh hukum fikih kita. Insyaallah kita sudah pada tahu nih puasa syariah. Jadi kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri siang hari, mulai dari imsak tadi sampai nanti maghrib, itu puasa syariah. Jadi level puasa yang pertama ini syarat dan ketentuan harus kita jalankan puasa syariah. Tetapi apabila orang-orang mukallaf seperti kita ini sudah di atas ya, kan ada yang baru balik, kita ini sudah mukallaf. Kalau puasanya hanya di level syariah saja, maka Rasulullah SAW memberikan penekanan, kata beliau, kam min shaimin laisa lahul jaza illal juwal atash. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan la'allakum tattaqunnya. Ya. Pahalanya saja tidak dapat, apalagi la'allakum tattaqun, karena dia hanya puasa di level syariah. Karena puasa di level syariah ini anak-anak yang belum balik kalau kita latih itu kuat. Oleh karena itu kalau kita melatih anak-anak kita untuk puasa yang belum balik, maka pahalanya untuk orang tua. Ya, itu puasa syariah. Nah yang kedua, maka orang-orang mukallaf ini harus meningkatkan ke tingkat yang kedua. Kata Nabi ada puasa disebut namanya puasa thariqah. Puasa thariqah itu adalah puasa ruhnya daripada ibadah puasa. Apa itu puasa thariqah? Puasa thariqah itu adalah puasa seseorang. Kalau tadi syariah itu mengendalikan fisik, kalau di sini di thariqah ini sudah mengendalikan indera lahiriah dengan indera batiniah. Ya. Di dalam khutbah Sya'baniyahnya Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita, tuntunan kepada kita bahwa puasa thariqah ini kata Nabi yang pertama, wahfazu alsinatikum, jaga lisan-lisan kalian. Apa yang harus dijaga dari lisan kita? Yang pertama, orang yang berpuasa itu tidak boleh melakukan ghibah. Ghibah itu artinya asal katanya ghaib. Ghaib itu tidak hadir. Jadi kita menghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang yang tidak hadir, itu ghibah. Maka kalau itu dilakukan, pahalanya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, lisan itu harus dijaga dari caci maki ya. Jadi kita memarahi orang lain, mencaci maki orang itu nggak boleh dalam ibadah puasanya. Bagaimana kalau kita yang dicaci maki oleh orang lain? Rasulullah memberikan bimbingan, kata Rasulullah SAW, apabila ya, seseorang dicaci maki di bulan suci Ramadan, maka kata Nabi jawabnya, ana shaim, aku sedang berpuasa ya. Kalau ini dilakukan oleh seorang yang berpuasa ketika dia dicaci maki oleh orang lain, dia tidak membalas caci makiannya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan di dalam hadisnya Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala istajara 'abdi bisawmi min syarri 'abdi faqad ajartuhu minan nar. Hambaku telah menjaga puasanya, tidak membalas caci makian ini, maka aku pun akan menjaga hamba itu dari api neraka. Jadi yang kedua, lisan itu dijaga dari caci maki. Yang ketiga, wahfazu alsinatikum, jaga lisan kalian itu dari
al-kadzib, bohong ya. Jadi berbohong itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, lisan ini harus dijaga di dalam namanya az-zur. Az-zur itu yang pertama al-laghu. Al-laghu itu artinya berbicara yang tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, yang ngarong itu termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, az-zur ini berkaitan dengan yang disebut namanya ar-rafas. Kalau Bapak Ibu yang pernah umrah dan haji, itu ada ayat di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kalau sudah niat ihram, pakai baju ihram itu, maka kata Allah Subhanahu fala rafas. Jadi rafas itu adalah berbicara berkaitan dengan pornografi, walaupun itu dengan istri sendiri. Ya. Jadi di siang hari berkaitan itu membatalkan puasa. Jadi yang pertama kata Nabi, wahfazu al-sinatikum, jaga lisan kalian. Kemudian yang kedua, puasa thariqah ini kata Nabi, wa ghuddu amma la yahillu an-nazaru ilaihi absarakum. Jaga mata-mata kalian dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indera kedua. Indera yang ketiga yang harus dijaga oleh orang-orang sedang berpuasa dalam puasa thariqah ini kata Nabi, wa amma la yahillu istima'u ilaihi asma'akum. Juga telinga-telinga kita dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ghibah. Ada kelompok orang menggibah, kita ngadang sama. Ya. Ketika mendengar itu maka puasa kita kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahul jazaa illa al-ju'al atash. Nah, puasa thariqah yang kedua adalah mengendalikan indera-indera batiniah kita. Kalau tadi indera lahiriah, sekarang indera batiniah. Jadi mulai daripada tafakkur kita, zikir kita itu dikurangi berkaitan dengan dunia, tapi dikonsentrasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa thariqah. Saya percepat sedikit. Nah, kemudian yang terakhir kata Nabi, tingkat yang ketiga itu disebut namanya puasa haqiqah. Puasa haqiqah itu apa? Puasa haqiqah itu adalah seorang yang berpuasa ya. Ini yang disebut namanya la'allakum tattaqun. Ini terletak di pada puasa haqiqahnya. Jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin dicapai daripada ibadah puasa ini, bagaimana seseorang itu bisa menundukkan hawa nafsunya atau mendahulukan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan hawa nafsu. Ini yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Jadi terletak di puasa haqiqahnya. Jadi mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan hawa nafsu kita. Hadis-hadis kusinya yang pertama ya, ini diriwayatkan dari Sahih Bukhari ya, bahwa puasa haqiqah itu qala Allah azza wa jalla ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Sampai begitu Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ibadah puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung memberikan pahala. Jadi tidak diwakilkan kepada malaikat. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yad'u syahwatahu wa ta'amahu. Karena orang yang berpuasa itu sedang menahan hawa nafsunya, mendahulukan keinginan hawa nafsunya di atas mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan hawa nafsu. Saya akan bacakan hadis qudsi yang lain berkaitan dengan hakikat puasa, la'allakum tattaqun itu. Ini agak panjang hadis qudzinya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini bersumpah sampai 7 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, wa izzati wa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa nuri wa uluwi wartifa'i makani. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi keperkasaanku, demi nurku, demi ketinggianku, demi ketinggian tempatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bersumpah dengan 7 sumpah itu, kemudian Allah membagi hamba itu menjadi 2 kelompok. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'thiru 'abdun hawahu ala hawaya. Ada kelompok hamba-Ku, kata Allah, yang senantiasa mendahulukan keinginan hawa nafsunya di atas keinginanku. Ya. Nanti kelompok hamba yang pertama ini ada sanksi-sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan 7 sumpahnya, la yu'thiru 'abdun hawaya ala hawahu. Ada kelompok hamba-Ku itu
yang senantiasa mendahulukan keinginanku di atas keinginan hawa nafsunya. Nah, ini yang ingin dicapai daripada ibadah puasa itu, bagaimana seorang hamba itu dalam hakikatnya la'allakum tattaqun itu bisa senantiasa mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan hawa nafsunya. Ketika seorang hamba senantiasa mendahulukan keinginan hawa nafsunya di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, ada sanksi-sanksi yang Allah berikan. Sanksi yang pertama kata Allah, illa syatattu alaihi amrah. Allah ya, kecuali akan aku kacaukan urusan. Yang kedua kata Allah, walabastu alaihi dunyahu, aku akan kaburkan dunianya. Yang ketiga, wasyaghaltu qalbahu biha, akan aku sibukkan hatinya dengan urusan dunia yang tidak pernah kelar. Kemudian yang keempat, walam uti minha illa ma qaddartulah, tidak aku akan berikan dunia ini kecuali yang telah aku ukur. Sementara hamba-hamba yang senantiasa mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala, ini ada reward. Kalau tadi sanksi, sekarang reward. Reward yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, illa stahfaztuhu malaikati, maka akan aku perintahkan para malaikatku untuk senantiasa menjaga orang ini. Yang kedua kata Allah, wa kafaltu lahu samawati wal arda rizqahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit dan bumi untuk menjaminkan rezeki orang tersebut. Reward yang ketiga kata Allah, wa kuntu lahum mi wara'in tijarah kulli tajir. Allah akan selalu membackup setiap usaha yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia itu akan ya, tunduk kepada orang itu, tetapi orang ini tidak akan memanfaatkan dunia karena dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, hadis qudsi ini berkaitan dengan la'allakum tattaqun. Jadi yang diinginkan oleh Allah dari hasil ibadah puasa ini adalah bagaimana kita senantiasa mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan hawa nafsu kita. Hadis qudsi ini boleh dites Pak. Saya udah ngetes soalnya. Ini ada sanksi kata Allah ketika kita mendahulukan keinginan kita. Salah satu sanksi ini kata Allah, wasyaghaltu qalbahu biha, akan aku sibukkan hatinya dengan urusan dunia yang enggak pernah kelar. Contoh begini Pak, kalau kita punya pekerjaan Pak yang kita prediksi 10 menit kelar, 10 menit kelar. Tapi di satu sisi juga ada panggilan azan zuhur. Mana kita dahulukan, kerjaan 10 menit atau sholat dulu? Ini pilihan. La yu'siru 'abdun hawahu ala, ada kelompok hamba yang mendahulukan keinginannya di atas keinginan. Yang diinginkan oleh Allah adalah sholat dulu. Sementara hawa nafsu inginnya 10 menit dulu. Pilih mana Pak? 10 menit apa azan? Apa sholat dulu? Itu tergantung kita. Tapi wallahi Pak, boleh dites hadis qudsi ini. Saya sudah ngetes. Ketika kita mendahulukan keinginan kita 10 menit kita kelar. Sholat gampang, jam 3 masih bisa. Wallahi ini akan bekerja. Kata Allah, wa syaghaltu qalbahu biha, akan aku sibukkan hatinya dengan urusan dunia enggak pernah kelar. Kita prediksi 10 menit, kita kerjakan nggak kelar-kelar itu, tahu-tahu asar itu. Masya Allah. Ini boleh dites. Ini jadi ibadah puasa itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa kita agar senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sanksi, ada reward. Oleh karena itu nanti dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan hawa nafsu kita, ya kita praktekkan di bulan suci Ramadan ini. Dalam syariah Allah menginginkan kita senantiasa mendirikan salat ya. Sementara hawa nafsu itu di dalam hadis disebut namanya al-idha'ah ya. Al-idha'ah itu maksudnya menyanyiakan, gampanglah nanti gampang begitu terus. Itu dalam syariah begitu. Di dalam sholat kalau kita masuk lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala tuh inginnya kita sholat tuh di awal waktu. Sementara hawa nafsu tuh inginnya ya nanti gampang lah begitu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita umpama kita masuk ke dalam sholat sunnah ya. Itu inginnya kalau malam hari kita bangun. Insyaallah kalau di bulan Ramadan ini gampang itu. Bangun untuk sholatul lail. Tapi hawa nafsu tuh kalau kita mengikuti hawa nafsu pasti pilihannya lebih baik tidur daripada sholat. Jadi orang yang puasa itu dididik oleh Allah Subhanahu jiwanya agar senantiasa kata Allah la yu'siru 'abdun hawaya ala hawa, berusaha untuk belajar mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan-keinginan kita. Ini yang dimaksud la'allakum tattaqun.
Jadi sekali lagi, la'alla itu adalah satu keinginan, satu harapan, satu tujuan yang mungkin tercapai apabila syarat-syarat dan ketentuannya kita jalankan. Nah, tadi syarat ketentuan kata Nabi ada puasa syariah, ada puasa thariqah, kemudian ada puasa haqiqah. Nah, kalau ini kita jalankan, ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah, maka hasil daripada ibadah puasa itu yang disebut namanya samaratut taqwa, buah-buah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijelaskan dalam riwayat-riwayat banyak sekali. Berkaitan dengan jiwa kita, kalau kita melaksanakan puasa ini dengan 3 tingkatan tersebut, maka salah satu yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang mengikuti ada syariah dan segala macam, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, melalui lisan Rasulullah SAW, orang tersebut, ya, buah daripada hasil ibadah puasa itu, orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keyakinan. Saya akan bacakan riwayatnya. Di dalam sebuah hadis Mi'raj, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu subhanahu wa ta'ala lailatal Mi'raj. Jadi Rasulullah itu di malam Mi'rajnya ketika sampai di Sidratul Muntaha, kalau di dalam surat An-Najm itu kalimatnya fa auha ila abdihi ma auha. Banyak Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Yang kita tahu itu biasanya adalah tentang salat, tapi ternyata banyak. Salah satunya Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'ala rabbahu subhanahu wa ta'ala lailatul mi'raj. Faqala, Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu, ya Rabb, wa ma mirasus shaum? Puasa itu mewariskan apa ya Allah? Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-shaumu yurisul hikmah. Puasa yang benar itu akan mewariskan hikmah. Wal hikmatu yurisul ma'rifah. Maka hikmah itu akan mewariskan hikmah. Wal ma'rifatu turisul yaqin. Maka ma'rifah itu akan mewariskan keyakinan. Jadi salah satu buah daripada ibadah puasa yang sampai ke puncaknya la'allakum tattaqun atau puasa hakikat itu akan mewariskan keyakinan. Fa idza stayqana al-'abdu, apabila seorang hamba itu sudah diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yubali kaifa asbaha bi'usrin am biyusrin, maka seorang hamba itu dalam hidup dan kehidupannya dia tidak peduli lagi dalam kondisi susah ataupun senang, dia tetap akan yakin kepada Allah Subhanahu, atau Allah akan cabut itu rasa khauf dan sedihnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus itu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ini buah daripada ibadah puasa, akan Allah berikan keyakinan. Kemudian buah yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW hasil daripada ibadah puasa ini berkaitan dengan perjalanan kita, ya, perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wabil khusus perjalanan kharaja ila dunya, ketika keluar daripada dunia ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ya. Qala Rasulullah SAW, wa man shama syahrallah azza wa jalla, barang siapa berpuasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Allah termasuk bulan suci Ramadan, maka yang akan Allah berikan ketika seseorang itu meninggal dunia, ya, di alam kuburnya, kata Nabi, anasallahu wahsyatahu fi qabri. Ya. Jadi puasa yang benar itu memberikan satu luar biasa hikmahnya, kata Nabi, anasallahu wahsyatahu fi qabri. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ketakutannya ketika ia masuk kubur. Saya menggunakan mazhab dari Imam Syafi'i. Jadi beliau itu membuat satu ijtihad ketika seorang yang meninggal dunia itu sudah mulai masuk ke liang lahatnya, itu kan dibuka kain kafannya tuh. Kemudian wajahnya itu ditempelkan kain kafan, itu nggak boleh langsung diuruk tuh. Ya. Itu ada namanya kalimat talqin. Talqin itu adalah memberi keyakinan kepada orang itu. Memang secara fisik dia sudah tidak berfungsi, tapi rohnya tetap mendengar. Ya. Yang diingatkan apa? Yang pertama itu nama.
Karena orang ketika masuk alam barzah itu jangankan memikirkan harta, keluarga, nama sendiri lupa tuh. Nama sendiri lupa. Tapi orang yang puasanya benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasallahu wahsyatahu fi qabri. Allah akan cabut itu rasa takut. Jadi karena takutnya luar biasa, nama kita sendiri lupa. Makanya takut itu fungsinya untuk mengingatkan. Wahai fulan, kalau nanti ditanya siapa namamu ini begitu. Itu di talqin itu membimbing gitu. Memang secara fisik tidak dengar, tapi roh itu tetap mendengar. Jadi ini berkaitan dengan hikmah. Kemudian kata Nabi, wa wasala wahdatahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan teman ya, dalam kesendiriannya di alam kubur ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah daripada ibadah puasa berkaitan dengan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja min qabrihi mubyadan wajhahu, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang bercahaya. Ini kalau puasanya ada syariahnya, ada thariqahnya, ada hakikatnya. Syarat dan ketentuannya kita jalankan, la'allakum tattaqun, dicapai, maka ini bagian daripada hikmah buahnya. Kemudian kata Nabi, wa akhadhal kitab biyamini wal khulda biyasir. Orang itu ketika dibangkit dari kubur dengan wajah yang bersinar, dan Allah akan berikan dia kitab catatan amalnya itu biyamini, dari sebelah kanan. Apa ciri kalau orang diberikan catatan dari sebelah kanan? Kita membaca di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ya, surat ke-84 ayat ke-7 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, maka apabila orang itu sudah Allah berikan catatan amal dari sebelah kanan, itu ciri apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini ciri-ciri orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira, dengan hisaban yang sangat ringan. Karena di riwayat lain Rasulullah menjelaskan nanti kita Pak di padang mahsyar itu, kata Nabi itu satu orang akan diperiksa oleh Allah itu kurang lebih ada 50 stasiun pemeriksaan. Satu stasiun itu kurang lebih 50.000 alam akhirat. Bayangkan. Nah, orang yang puasanya benar, kata Nabi SAW, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tandanya nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan catatan amal-amal kita di sebelah kanan. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia juga akan dipertemukan dengan saudara-saudara dalam keadaan gembira. Ini bagian daripada hikmah puasa ya, ketika kita menjalankan puasa dengan benar. Sebetulnya masih banyak nih hikmah-hikmah ya. Jadi sekali lagi, puasa yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun, apabila kita menjalankan di sana ada puasa syariah, ada puasa thariqah, kemudian yang ketiga ada puasa haqiqah ya. Itu pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan makna puasa. Kemudian yang kedua kita akan bahas berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, karena ini kaitan malam Lailatul Qadar luar biasa, jangan sampai kita tinggalkan ya. Yang pertama, arti al-qadar itu di dalam bahasa Arab, al-qadar itu atau qadar itu makna yang pertama adalah ad-dayiq, sempit ya. Jadi makna al-qadar itu maknanya pertama sempit, ini secara bahasa. Ini kita bisa baca di dalam Al-Qur'an, makna ini di dalam surat At-Talaq ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Jadi makna ad-dayiq. Kenapa al-qadar itu disebut dayiq? Karena memang pada malam itu kata Nabi tadhiqul ardi bil malaikah. Ya, jadi bumi ini sempit karena banyaknya malaikat yang turun dari langit. Jadi bumi ini sempit karena banyaknya yang turun dari langit malaikat. Yang kedua, qadar itu maknanya adalah takdir, ukuran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, faltaqal ma'u ala amrihi qad qudir. Jadi makna qadar itu adalah takdir, penentuan takdir, ukuran. Dan arti yang ketiga, al-qadar itu adalah al-azamah, kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Jadi maknanya ada ad-dayiq, kemudian yang kedua maknanya adalah takdir, yang ketiga adalah al-azamah, kemuliaan. Nah, kemuliaan dan fadilah daripada malam Lailatul Qadar, yang pertama memang kemuliaannya itu
adalah karena diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan penurunan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini jamaah rahimakumullah, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kali, Pak. Al-Quran diturunkan 2 kali. Jadi yang pertama itu Quran diturunkan disebut namanya An-Nuzul Al-Ijmali. Jadi diturunkan 30 juz sekaligus tuh. Jadi Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 30 juz. Ini yang diturunkan 30 juz itu yang di malam Lailatul Qadar ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Al-Quran diturunkan 30 juz sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz kemudian ke namanya langit pertama atau langit dunia disebut namanya Baitul Ma'mur ya. Jadi 30 juz langsung. Tapi pendapat kedua, 30 juz ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu langsung ke hati Nabi ya. Jadi Rasulullah SAW itu sebetulnya kalau menghadapi masalah bukan kayak robot, enggak. Beliau itu sudah tahu Al-Quran 30 juz sudah. Nah, kalimat-kalimat yang mengatakan Al-Quran ini diturunkan 30 juz langsung itu kepada Rasulullah, itu kalimatnya anzal atau unzil. Makanya dalam Al-Quran syahrul ramadhan alladzi unzil ya, atau dalam surat Al-Qadar inna anzal. Jadi anzal atau unzil itu maknanya menurunkan sekaligus 30 juz. Kepada tadi pendapat yang pertama diturunkan ke langit dunia, atau pendapat yang kedua kepada hati Rasulullah SAW. Nah, ini diperkuat nanti kalau kita membaca di dalam surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, jangan membaca Quran tuh pengen buru-buru gitu. La tuharrik. Jadi kalau ada masalah Rasulullah sebetulnya udah tahu tuh, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kecuali sudah dibimbing oleh malaikat Jibril yang ini ya Rasulullah, ayatnya untuk masalah ini itu baru. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana. Jadi sekali lagi Quran diturunkan kemuliaannya di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, yang kedua, Al-Quran itu baru diturunkan disebut namanya nuzul tazriji, secara berangsur-angsur. Nah, ini Al-Quran menggunakan kalimat tanzil. Sebagai contoh di dalam surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Makanya di Indonesia memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 ya. 17 itu sebetulnya yang diperingati itu bukan di malam Lailatul Qadarnya ya. Nah, jadi yang diperingati 17 Ramadan itu adalah tanzilnya, turun yang pertama surat Al-Alaq itu tanzil. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang sekaligus anzal. Jadi ada anzal, ada tanzil. Di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Kami menurunkannya. Ini kalau menggunakan kata ganti, seharusnya itu ada kalimat Al-Quran di awal baru pakai hu gitu. Tapi ini tiba-tiba inna anzalna hu, sesungguhnya kami menurunkannya. Tapi ini dhamir ini, kata ganti ini merujuk kepada Al-Quran. Jadi kalau sesuatu itu yang sangat mulia ya, termasuk Rasulullah SAW di dalam Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil beliau itu tanpa nama, Pak. Begitu, Pak. Jadi kalau tanpa nama cuma domir saja, ini sesuatu yang paling mulia. Contoh di dalam surat Al-Isra ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrakan Rasul itu kan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nama nabinya mana? Enggak ada. Cuman bi'abdihi, hambanya. Tidak disebutkan namanya. Jadi ini salah satu uslub dalam Al-Quran ketika tidak menyebutkan nama, langsung domirnya saja. Itu menandakan sesuatu yang disebut oleh Allah itu mulia. Termasuk Al-Quran tidak disebutkan Al-Quran inna anzalna, langsung hu, sesungguhnya kami menurunkannya. Al-Quran maksudnya. Al-Quran tidak disebut Al-Quran sebelumnya, tapi langsung inna anzalnahu. Yang kedua, kemuliaan itu di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat kami. Nah, ini
Di dalam Al-Quran sekali lagi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menggunakan ana ya. Kadang-kadang menggunakan kami. Apa bedanya ana dengan kami? Atau saya dengan kami? Apa bedanya? Dulu ada yang nanya sama saya begini, Pak. Itu katanya Allah juga ternyata banyak tuh. Buktinya mana? Ya tuh pakai kami. Inna, kami tuh. Inna anzalna. Nah, jadi dalam bahasa Arab begini Bapak sekalian ya. Untuk asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi dua. Ada yang disebut namanya sifat dan asma yang sifatnya jamaliyah. Jamaliyah itu asma Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau menggunakan dhamir itu biasa pakai ana ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Atau panggilan taubat, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, bukan hamba kami. Karena panggilan taubat itu adalah merupakan bagian dari rahmat, pakai ana. Sementara kalau Allah menggunakan kami, itu adalah mewakili sifat-sifat jalaliyah, kebesaran, keagungan, kehebatan. Itu pakai kami. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan. Itu Allah sedang menampilkan sifat jalaliyahnya, kehebatannya, kemahaagungannya, pakai inna. Atau di dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsanu fi. Pakai inna. Karena Allah mengatakan kematian dan kehidupan itu cuma aku gitu maksudnya. Itu inna. Jadi dalam bahasa Arab ketika pakai nahnu itu memang arti pertama itu adalah mutakallim ma'al ghair. Artinya yang berbicara lebih satu. Tapi makna kedua nahnu itu adalah lil mu'azzam nafsa, untuk menampilkan keagungan, untuk menampilkan kemahahebatan, itu pakai inna ya, pakai nahnu. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berkaitan dengan turunan Al-Quran, maka Allah menggunakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian keagungan, kemuliaan al-azamah yang kedua malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan ya. Ini sudah kita tahu lah. Di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi kalau kalimat didahului oleh wa ma adraka, itu sesuatu yang di dalamnya ada sesuatu yang berita besar. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pakai wa ma adraka. Kan kalimatnya dalam bahasa Arab sebetulnya kalau mau kalimat entengnya begini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar hiya khairum min alf. Cukup tuh pakai hiya khairum min alf. Tapi kalau didahulukan wa ma adraka, itu adalah pertanyaan untuk menunjukkan sesuatu itu ada hal yang luar biasa. Ketika Allah berbicara tentang hari kiamat pun sama. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Pakai wa ma adrak, itu adalah menunjukkan sesuatu yang ingin disampaikan itu luar biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, maka Allah menjawabnya sini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilahnya, keutamaannya adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bagi menjadi tahun itu kurang lebih 83 tahun, 4 bulan ya. Jadi 83 tahun 4 bulan. Malam 1000 bulan ini di beberapa riwayat itu dijelaskan bahwa ini adalah satu permintaan dari Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu sering minta di dalam salat tahajudnya, zid ya Rabb, tambahkan pahala umatku ya. Jadi yang dipikirkan kita ya, bukan diri sendiri, yang dipikirkan kita. Padahal di dalam Al-Quran itu ada satu amalan yang kalau kita kerjakan tuh Allah balas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Tapi tetap Rasul itu angkat tangan, zid ya Rabb, tambah ya, kurang ya Allah. Maka ada amalan juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibalas satu itu dibalas 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang satu itu Allah balas 700, tapi tetap Nabi itu angkat tangan, zid ya Rabb, tambahkan pahala umatku. Zid ya Rabb, tambahkan. Jadi dalam dialeknya itu kemudian Allah tuh bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau minta tambah terus nih pahala untuk umatmu? Jadi Nabi begini argumentnya, ya Allah ya Rabb, umat-umat terdahulu itu usianya lebih panjang daripada umatku. Oleh karena itu kalau mereka beramal soleh pasti lebih banyak daripada umatku. Ini kan kita standarisasi 63 tuh. 63, mau ngapain 63?
Belum waktu masa mudanya dipotong, kalau 30 tahunnya acur-acuran tinggal berapa tuh? Kan baliknya 15, kalau 60 kurang 15 dengan 45. Kurang lagi 20 tahun abrut-abrutan, tinggal berapa amal solehnya? Zid ya Rabb, tambahkan. Nah ini kata Allah Subhanahu wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Saya menghitung, Pak, pakai hitungan matematik. Rasulullah kan usia 63 tahun. Diangkat menjadi nabi 40 tahun. Artinya beliau itu punya ketemu dengan malam Lailatul Qadar itu setelah menjadi nabi itu kurang lebih 23 tahun. Kita ambil saja umpamanya bulatkan 20 tahun. Kalau 20 tahun ya, dikali dengan 83,4 bulan, itu kualitas ibadah Rasulullah dan kuantitas ibadah Rasulullah itu sama dengan 1915 tahun. Itu jauh di atas rata-rata nabi yang paling panjang usianya, Nabi Nuh alaihi 950 tahun. Jadi kita ini diberikan oleh Allah, ini malam 1000 bulan ini kata Allah Subhanahu khairum min alfi syahr. Apapun yang kita lakukan di malam itu maka nilainya 83 tahun. Kalau ini kita sisa usia kita 10 tahun saja kali 83,4 bulan berapa? Sama dengan ibadah kita itu 800 tahun lebih, Pak. Allahu Akbar. Ini yang disebut oleh Rasulullah, zid ya Rabb, tambahkan pahala untuk umatku ya Allah. Maka oleh karena itu dalam kajian kita pagi ini 10 malam terakhir ayo kita jaga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita itikaf, kita hidupkan ya. Ini malam 1000 bulan ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-azamah, kemuliaan ya, bulan suci Ramadan di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu adalah ditentukan takdir-takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Jadi ini istilah kayak rapot, Pak. Jadi amalan-amalan kita tahun kemarin itu nanti diakumulasi di malam Lailatul Qadar untuk menjadi takdir-takdir 1 tahun ke depan. Ini kita bisa baca di dalam surat Ad-Dukhan, ya, surat ke-44. Ayat ketiga sampai keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, jadi Allah sebut dalam surat Ad-Dukhan itu malam Lailatul Qadar adalah mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu kata Allah Subhanahu wa taala, yufraqu kullu amrin hakim, ya. Diputuskan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan makhluk. Wabil khusus kita sebagai manusia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu untuk 1 tahun nasib-nasib kita ke depan ya. Oleh karena itu salah satu doa yang kita panjatkan di malam Lailatul Qadar nanti ya, itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya yang diajarkan oleh Rasul, apabila ya kami termasuk orang-orang asyaqi, orang-orang celaka ya Allah, maka rubahlah. Karena di malam itu kita akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menetapkan takdir, maka Allah pun bisa merubah takdir. Yamhullahu ma yasha wa yutsabbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menentukan takdir, juga yamhullahu ma yasha, Allah juga bisa menghapus, bisa merubah ya. Jadi sekali lagi takdir-takdir yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak baku. Kalau kita memohon kepada Allah dengan doa-doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengabulkan, merubah menjadi hal-hal yang baik. Jadi malam Lailatul Qadar kita jaga 10 malam terakhir ya. Nah, kemudian keagungan malam Lailatul Qadar yang berikutnya adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan pengampunan atau maghfirahnya kepada orang-orang yang menghidupkan malam itu. Jadi ini malam pengampunan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar, barang siapa menghidupkan, dalam riwayat lain man ahya, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka kata Nabi, imanan wahtisaban, dalam beriman kepada Allah, wahtisaban dan berhati-hati, menghitung luar biasa ya. Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa yang akan Allah ampuni itu selama 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Ke depan itu sudah Allah ampuni. Jadi ada orang yang masih hidup di dunia itu dosanya sudah diampuni oleh Allah kalau dia menjaga malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, amalan-amalan nanti
yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar, kata Nabi, man qama. Di sana ada kalimat tuh menghidupkan malam Lailatul Qadar, ada qa'idan au qa'iman. Jadi dia ruku, sujud, maksudnya menghidupkan malam itu dengan salatul lail ya. Kemudian memperbanyak istighfar. Juga Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu amalan itu perbanyak membaca surat Al-Qadar ya. Perbanyak membaca surat Al-Qadar di malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita bingung apa sih mohon amalan? Salat, perbanyak istighfar, kemudian perbanyak membaca surat Al-Qadar, juga membaca 3 surat. Surat itu yang pertama ya, yang harus kita baca di malam Lailatul Qadar itu surat-suratnya, mudah-mudahan surat ke-29, surat ke-30, surat ke-44. Jadi surat Al-Ankabut, kemudian surat Ar-Rum dan surat Ad-Dukhan itu kita baca ya. Di malam Lailatul Qadar sampai kapan? Sampai subuh ya. Hatta matla'il fajr. Ini amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada malam-malam Lailatul Qadar, karena dia merupakan malam pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu di mana Allah Subhanahu wa taala ya, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala tadi sudah katakan tadhiqul ardi bil malaika. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk turun ke bumi ini ya. Malaikat turun ke bumi ini, yang pertama kalimatnya tanazzal. Tanazzal itu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu salah satu maknanya lil istimrar. Apa itu lil istimrar? Jadi malam Lailatul Qadar itu akan berlangsung setiap tahun. Ini salah satu pertanyaan orang, apakah Al-Qadar, kan katanya Lailatul Qadar turunkan Al-Quran, kan Al-Quran udah nggak turun lagi. Apakah Al-Qadar itu setiap tahun ada? Ada. Ini jawabannya tanazzal. Tanazzal itu pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu lil istimrar. Jadi setiap tahun Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu. Ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, hanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan setiap tahun ini ada malam Lailatul Qadar. Adapun malaikat-malaikat turun ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan biidzni rabbihim min kulli amr, untuk menyelesaikan urusan-urusan. Nah, ini urusan-urusan salah satunya adalah catatan-catatan amal kita di tahun sebelumnya ini dikumpulkan menjadi satu untuk ditetapkan pada malam itu, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi kita Pak, di malam Lailatul Qadar itu jangan berharap bertemu dengan malaikat secara physically ya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, karena mereka itu adalah, dalam riwayat disebut makhluk an-niran, yang fisiknya itu terbuat dari cahaya yang kita tidak bisa melihat ya. Jadi kalau ada cerita, oh ketemu malaikat, aduh ini sangat disayangkannya. Jadi tetap tadi yang harus kita amalkan, perbanyak salat di malam harinya, tahajud, kemudian beristighfar, membaca 3 surat tadi, memperbanyak membaca surat Al-Qadar, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir-takdir kita ditetapkan untuk 1 tahun ke depan itu ya, itu lebih baik. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, sebetulnya di malam-malam ganjil itu malam yang mana sebetulnya yang turun Lailatul Qadar itu? Dan biasanya kita meyakini bahwa tanggal 27 ya, tanggal 27 Ramadan itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala ya, itu terjadinya Lailatul Qadar. Tapi di riwayat yang lain yang saya baca itu, yang perlu kita jaga dengan pasti itu, yang perlu kita jaga malam-malam ganjil itu adalah 19, 21, 23, itu harus dijaga dengan ketat itu. Karena itu diperkirakan 19, 21, 23 itu diperkirakan disitulah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan atau menurunkan malam Lailatul Qadar. Itu ada riwayat yang disebut namanya malam Juhaini. Malam Juhaini itu adalah sahabat Rasul yang dulu bertanya, ya Rasulullah, rumahku jauh dari Masjidin Nabawi. Malam keberapa yang aku harus datang ke Masjidin Nabawi? Rumahku jauh ya Rasulullah dari Masjidin Nabawi. Kata Nabi, malam 19, aduh nggak bisa ya Rasulullah, kejauhan. 12 dong nggak? 23. Kata Juhaini, ya Rasul, bagaimana kalau aku datang 23? Ya 23, itulah insya Allah malam Lailatul Qadar. Nabi yang tahu. Jadi malam ganjil yang perlu kita jaga ya, 19, 21, 23 itu yang harus kita perketat ya. Sedangkan yang lain ya, jaga juga, tapi yang diperlukan 3 hari, 19, 21, 23. 23 itu disebut namanya malam Juhaini.
ketika Juhaina itu bertanya kepada Rasulullah SAW ya. Itu diperkirakan ya. Oleh karena itu tetap kita jaga 10 malam terakhir ya, kita i'tikaf di masjid, mobil khusus di malam-malam ganjil kita jaga. Nah, jadi ini keagungan malam Lailatul Qadar kita jaga karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lewatkan. Kita tidak mungkin beribadah sampai 83 tahun 4 bulan, enggak mungkin, Pak, enggak mungkin. Tapi ini karunia Allah kita jaga. Wabil khusus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Yasin ya. Allah menjelaskan nanti ketika kita mulai perjalanan masuk ke alam akhirat di alam barzakh itu, di dalam surat Yasin kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Asbabun nuzul ayat ini turun kepada umat Nabi Musa yang disiksa oleh Fir'aun. Dia mempertahankan keimanannya sampai mati. Ketika meninggal dunia, maka Allah perintahkan kepada malaikat, qila dkhulil jannah, masukkan orang ini ke dalam surga. Belum surga akhirat, baru surga barzakhi. Ketika dimasukkan dalam surga barzakhi, maka orang ini memberikan komentar, pakai laita sama tuh. Karena orang yang komentar di alam kubur enggak kedengeran sama kita. Apa kata dia? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Oh, seandainya kaumku tahu betapa nikmatnya alam barzakh ini, surga barzakh ini. Penyebabnya apa kata dia? Bima ghafara li rabbi, karena maghfirah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, sehingga aku menjadi orang-orang di antara orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar kita bisa jaga, Allah berikan kesehatan kepada kita ya. Karena penting sehat itu. Taufik, hidayah, ya, kesempatan luar biasa, jangan disia-siakan. Sehingga di akhir Ramadan betul-betul kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Kajian agak cepat. Saya tutup pertanyaan karena bulan Ramadan, takut ngejawabnya ngawur, nanti lisannya enggak kejaga begitu ya. Kita tutup saja langsung dengan doa ya. Bibarakatil Fatihah ala hadiniyah wa qulitul salih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم ارزقنا التوفيق لتلاوة كتابك اللهم ارزقنا التوفيق لعبادتك اللهم ارزقنا التوفيق لطاعتك اللهم ارزقنا التوفيق لتوبة نصوحة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.